Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan masih pada pembahasan hadis kita, yaitu kitab Syarah Al-Arba'in Nawawi rahimahullah. Demikian kita sudah menghabiskan yaitu tentang kesimpulan-kesimpulan beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam atau hadis kedua dari hadis-hadis yaitu Arba'in Nawawi, yang mana kita sudah sampai kepada yang bahwasanya ketika di suatu kumpulkan kalimat Islam dengan iman itu, maka maknanya akan terpisah, tapi ketika dia dipisahkan maknanya akan berkumpul. Itu sama seperti kita ditanya apa itu miskin, apa itu fakir, sama saja sebenarnya ya. Miskin ya istilahnya miskin sama fakir sama-sama susah ya, kan gitu. Tapi ketika ditanya perbedaannya baru kelihatan. Tapi kalau ditanya satu apa itu miskin, kita jawab fakir. Kalau ditanya apa itu fakir, kita jawab miskin. Sama ya, seperti itulah kalimat Islam dengan kalimat iman. Tapi bahwasanya iman itu lebih tinggi daripada Islam, karena iman itu hubungannya di hati. Maka pertanyaan Jibril itu bertahap. Islam, iman, ihsan. Ini adalah tingkatan dalam ibadah kepada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ke-13 poin yang kita bisa ambil, anna arkanal iman sittatun kama sabaqa. Bahwasanya rukun iman itu ada 6 sebagaimana yang sudah kita lalui. Wa hadhil arkan turisu lil insan quwwatat talab. Ya. Bahwasannya dalam rukun Islam ini atau rukun iman ini mewariskan apa bagi manusia? Quwwatut talab, yaitu kekuatan untuk mencari fit ta'ah, dalam ketaatan, wal khauf minallah. Ya, karena apa? Ini hubungannya hati. Ya. Hubungannya hati. Jadi ketaatan ya, ketaatan dan takut itu munculnya dari sini. Semua dari sini. Kalau sudah dari sini, dari hati, segala sesuatunya enak. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan hati kita, terasa enak. Tapi kalau kalau sudah tidak sesuai dengan hati, akan berat. Ya, melakukan sesuatu bukan karena nuraninya akan terasa berat. Dia harus melakukan ini, harus melakukan itu, tetapi kalau ini, kalau itu dan sebagainya, akhirnya tujuannya ndak enak. Ya, maka saya katakan dia masuk Islam betul-betul supaya menjelaskan kenapa saya tanya apakah ada paksaan dan sebagainya. Ya, karena memang dalam agama ini tidak ada unsur paksaan. Semuanya harus la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Siapapun boleh. Ya, asalkan dia memang niatnya dalam hati sudah ada, kuat dalam tekadnya. Kalau sudah tekadnya kuat, hati nuraninya yang membimbing, apapun nanti jalannya dia akan. Ya, orang yang bertaubat pun begitu. Orang yang bertaubat kalau sudah hati yang memaksa dia, artinya hati yang membimbing dia, apapun halangannya, rintangannya, dia akan biasa saja. Tidak akan pernah sakit hati. Tapi ketika dia bertaubat karena ada sesuatu, hanya ingin merubah ekonominya, hanya ingin mendapatkan kesehatan, ya, kalau hanya itu yang dia inginkan dalam dunia taubatnya, hati-hati. Ya, kadang ada yang bertaubat karena hanya ingin memperbagus ekonomi, ternyata sudah taubat ekonominya semakin memburuk, balik lagi. Dia akan balik lagi. Tapi ketika hati saya sudah ingin ini, tidak ada tujuan lain. Insya Allah, apapun, bagaimanapun besar rintangan itu, bagaimanapun ya besarnya musibah yang akan dia dapat, tidak akan pernah menjatuhkan dia. Dari itu di sini bahwasanya hubungannya semua iman, yang namanya iman itu di sini. Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat. Ini semuanya gaib ini. Tidak pernah kita lihat. Malaikat tidak pernah kita lihat. Ya, jangankan malaikat, jin pun
Ya, kita tidak pernah melihat. Ya, jin pun kita tidak, sama sekali tidak pernah melihat jin. Tapi kita yakin akan keberadaannya. Ya. Bahkan jin ini kan, jin aja tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat jin dari kalangan kaum manusia? Artinya ada orang yang adil, ya, dia mengatakan bisa melihat jin dengan wujud aslinya, maka syahadatnya atau persaksiannya dibatalkan kecuali para nabi. Hanya para nabi yang bisa melihat wujud asli jin. Kalau ada yang mengaku bisa melihat wujud jin, hati-hati, dalam dunia Islam persaksiannya dibatalkan. Namun ada saat ini ya televisi, ada seorang, mohon maaf, yang dikatakan ustadz akhirnya melihat, saya bisa melihat ini, melihat itu. Oh, hadammu ini, di belakangmu ini. Padahal dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ya, dalam tulisan beliau di sini sudah dikatakan batal persaksiannya. Kok gampang sekarang ada orang yang mengatakan saya bisa melihat ini, melihat itu. Kalau ada orang yang bisa melihat ini dan itu, kemudian dia ungkapkan batal, terus bagaimana caranya? Ruqyah. Berarti dia sedang diganggu. Maka indigo, manusia indigo, tidak ada jalan lain kecuali harus di ruqyah. Ya, jangan merasa bangga dengan indigo, saya bisa melihat ini dan itu. Kenapa dikatakan persaksiannya batal? Dia sudah berbohong. Kalau dia nabi, iya. Nabi memang ditunjukkan. Nah, di sini kita berbicara tentang jin. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat yang sudah, jin tercipta dari wa khalaqal janna mim marijim min nar. Tercipta dari nyalanya api. Sedangkan malaikat min nur, malaikat itu dari cahaya. Sudah beda. Mampu kita melihat cahaya matahari dengan mata dengan mata telanjang, tidak sanggup. Jamaah rahimakumullah. Ya. Maka dari itu bahwasanya hubungan iman itu di sini, di hati. Yang ke-14, annaman ankara wahidan min hadhil arkan as-sittah fahuwa kafir. Sekali lagi ingat, siapa, kan rukun iman ada 6. Rukun iman itu ada 6. Siapa yang mengingkari salah satunya, satu saja dia ingkari, fahuwa kafir, maka dia kafir. Satu saja. Apalagi yang pertama, iman kepada Allah. Ya, satu saja, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir tidak ada, dia kafir. Apalagi semuanya. Kenapa? Di sini semuanya. Makanya saya katakan ini di sini. Disinilah perbedaan orang munafik. Di rukun iman ini. Kalau rukun Islam saya rasa kita lihat sama kok. Mereka haji ya haji, sholat ya sholat. Tapi di sini urusan hati. Munafik itu di sini hati. Rukun imannya itulah yang hilang. Kalau rukun Islam saya rasa orang namanya munafik, ya bisa saja dia bahkan di saf pertama di belakang imam. Atau bisa saja dia menjadi imam. Bisa saja. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian li'annahu mukadzibun lima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang satu saja, satu mengingkari ini dikatakan kafir? Maka li'annahu mukadzib. Kenapa? Karena dia berdusta. Dusta kepada siapa? Terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu mengabarkan tentang Allah, Rasul mengabarkan tentang malaikat, Rasul mengabarkan tentang para nabi dan rasul, Rasul mengabarkan tentang kitab-kitab, Rasul mengabarkan mengabarkan tentang yaitu hari kiamat, Rasul mengabarkan tentang takdir-takdir Allah. Rasul semuanya mengabarkan itu. Kalau ini tidak dipercaya berarti dia sudah dusta. Dusta kepada siapa? Dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ke-15, isbatul malaikah wa annahu yajibul iman bihim.
Ini menetapkan, ya, menetapkan adanya malaikat, wajib dia beriman. Salah satu yang jelas bagi kita semuanya, kita semua punya malaikat, ya, malaikat pencatat yang dikatakan di pundak. Dapatkah kita melihat? Tidak. Tapi kita kalau secara akal, secara logika, bihawas, dengan indera, tidak bisa. Siapa yang bisa menemukan malaikat? Cari kamera paling tercanggih, cari. Tidak mungkin. Ini hubungannya di sini. Ya, hubungannya di sini. Wahuna mas'alatun halil malaikatu ajsamun am arwahun au am quwa. Bahwasanya malaikat itu apakah dia memang dia berbentuk atau sekedar roh saja, atau malaikat itu hanya istilahnya kekuatan. Ini kalau dalam dunia perfilman, ya, apalagi film-film barat begitu. Oh, ini kekuatan jahat dan kekuatan baik, semacam itu, ya. Wal jawab al malaikah ajsamun bila syak. Ingat ini, malaikat itu memiliki bentuk bila syak, tanpa diragukan lagi. Ingat, ini keyakinan kita. Berarti malaikat itu bukan hanya sekedar roh, bukan hanya sekedar kekuatan biasa, tapi memang memiliki ajsam. Ajsam itu bentuk, artinya memiliki tubuh. Ya. Qala Allahu azza wa jalla. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna. Ya, yang menjadikan malaikat itu rasul-rasul uli ajnihah, yang memiliki sayap-sayap. Tapi jangan antum bayangkan sayapnya seperti yang di iklan. Ya, jangan bayangin seperti itu. Kemudian ada lingkaran di sini. Itu malaikat katanya, bukan. Nah, begitu, angel angel. Itu bukan malaikat. Orang itu manusia kok yang disyuting. Sebagaimana saya katakan, jin aja, jin gak mampu kita lihat, apalagi malaikat. Ya. Maka di sini keyakinan kita bahwasanya, ingat, malaikat itu memiliki bentuk. Lihat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Waqala Nabi at-totis sama, bahwasanya langit itu merintih. Kenapa? Wal atid, bukan sakit ya, atid. Atid di sini adalah sorirur rohal, suara, rintihan rohal, binatang. Ai idza kana 'alal ba'ir himlun saqil, ketika seekor onta itu membawa beban yang sangat berat, dia akan merintih. Ada suaranya, ya, rintihannya, ada suaranya. Begitu juga langit pun merintih. Kenapa bisa merintih? Tasma'ulahu sariru min saqali alhamli, ya, alhimli, fayaqulu alaihi salatu wassalam. Maka Nabi melanjutkan, wa huqqa laha anta itta. Memang sepantasnya langit itu merintih. Kenapa? Ma min mawdi'i arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raki'un aw sajidun. Kenapa merintih malaikat itu? Yaitu bahwasannya tidaklah ada ruang yang sepanjang 4 jari. 1, 2, ini ingat ya, enggak seperti ini maksud saya. 1, 2, 3, 4. Tidaklah sepanjang ruang 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang
sedang apa? Qaimun lillah, dia berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Bukan membayangkan yang di sana, ya, bukan membayangkan yang ada di langit, tidak. Antum bayangkan, antum di sini sholat, ya, atau kita datang sebelum pas habis azan, kita datang semuanya, antum lihat ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Rapat. Maksudnya berarti di sini tidak ada yang 4 ruas jari kecuali ada malaikatnya. Berarti malaikat bahwasanya langit itu penuh dengan malaikat. Sehingga wajar langit itu merintih. Saking beratnya. Ya. Wa yadullu li hadhihi hadisu. Ini menunjukkan apa? Hadis Jibril alaihissalam. Ya. Juga menunjukkan bahwasanya hadis Jibril tentang Jibril apa? Annalahu sittatu mi'ati junahin qad saddal ufuk. Ya, annahu lahu sittu mi'ati junahi mi'atu junah, ya, mi'atu janah afwan qad saddal ufuk. Ya, yang mana ada 600, ya, bahwasanya Jibril ini memiliki 600 sayap. Ya, qad saddal ufuk, yang mana sayapnya ini menutup langit saking gedenya. Wal adillah ala hadhihi kasrah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang bentuk-bentuk malaikat yang sebagaimana sudah kita pelajari juga, malaikat pemikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk paling terbesar itu adalah arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Pemikulnya sebagaimana, ya, fauqahum yauma idzin samaniyah, dipikul oleh 8 malaikat. Yang mana malaikat besar malaikat pemikul arsy ini, itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW diperlihatkan tentang malaikat ini, yaitu antara daging telinganya dengan pundak itu sejarak 700 tahun perjalanan. Sejarak 700 tahun perjalanan itu antara telinga dengan pundak. Kita seberapa? Kalau kasar saya ngomong, subhanallah, ya. Itu ya mengenai masalah, artinya berarti di sini malaikat memang berbentuk memiliki jasad, bukan hanya sekedar roh. Ya. Akan tetapi memang malaikat ini tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat ya para nabi. Kecuali malaikat itu memang berubah bentuk, sebagaimana Jibril berubah bentuk menjadi manusia. Baru itu pun karena ketahuannya manusia. Kalau tidak begitu tidak tahu. Ya. Kemudian wa amma man qala, siapa yang mengatakan bahwasanya innahum arwah, bahwasanya malaikat itu hanya sekedar roh, la ajsam lahu, yang tidak memiliki bentuk atau tidak memiliki jasad, faqauluhu mungkarun wa dhalal. Ingat, perkataan ini adalah perkataan yang mungkar, sesat. Oh, malaikat itu roh. Kan dikatakan malaikat Ruhul Kudus. Malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Bukan itu maksudnya. Ya. Wa asyaddu minhu, ya, ingkaro, bahwasannya, ya, bahwasanya itu adalah sangat-sangat ingkar. Man qala innal malaikah, ada yang mengatakan innal malaikah, sesungguhnya malaikat itu adalah kinayah. Kinayah ini adalah apa namanya? Sindiran. An quwal khair, yang dikatakan oh malaikat itu hanya sekedar kata-kata yang menunjukkan kekuatan kebaikan. Ini yang saya katakan tadi. Kalau dalam dunia perfilman yang seperti ini, oh enggak, itu sebenarnya malaikat itu adalah kekuatan yang baik. Berarti di sini dalam diri manusia ada
ikatnya karena ada kekuatan baik. Yang akhirnya akan muncul seperti diajak kita berfilosofi. Biasanya ini pemikirannya siapa? Siapa namanya sih itu? Aristoteles yang gitu-gitu. Ya, siapa lagi siapa namanya begitu-gitu. Ya, yang orang-orang Romawi itu. Ya. Allati fi nafsil insan, yang ada dalam diri manusia. Oh, ya. Wasyayatin kinayah an kuwal asyar. Sedangkan syaitan adalah sebenarnya dia adalah kinayah. Sebenarnya kata-kata yang menunjukkan kekuatan keburukan, berarti ada dalam diri manusia juga setan. Jadi manusia itu setan, bisa juga malaikat. Ya, tidak seperti itu. Ya, fahada min abdolil aqwal. Ini adalah perkataan yang paling batil. Jadi sama sekali ingat, harus diingkari. Jangan mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sekedar roh atau hanya istilahnya kekuatan, tidak. Tapi dalam keyakinan Islam, keyakinan yang benar itu adalah malaikat itu memiliki jasad, memiliki bentuk. Yang mana malaikat juga memiliki tugas yang mengantar nanti. Yang menyampaikan wahyu adalah Jibril alaihissalam. Malaikat ada namanya malaikat Israel atau Israfil yang meniup trompet dan sebagainya. Ada yang malaikat yang membagikan rezeki, maksudnya menurunkan hujan. Ya, nanti ada malaikat yang bertanya dalam kubur. Itu semua malaikat ada. Ya, mudah-mudahan nanti ya kita semuanya bahwasanya bisa menjawab pertanyaannya malaikat kubur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.